Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pembuktian dari teorema kelengkapan. Bunyi dari teorema kelengkapan itu sendiri adalah untuk sembarang ruang metrik X, XD, terdapat ruang metrik lengkap X-topi, X-topi D-topi yang memiliki subruang W yang isometrik dengan X dan padat di X-topi. Ini terdapat 4 langkah untuk membuktikan teorema kelengkapan. Yang pertama adalah membuktikan D-topi adalah metrik pada X-topi. Yang kedua, isometrik T dari X ke W di mana W bar atau tutupan W itu sama dengan X-topi. Yang ketiga, kelengkapan X-topi. Yang keempat, ketunggalan X-topi, kecuali isometri. Yang pertama, kita akan membuktikan bahwa D-topi adalah matriks di X-topi. Misalkan Xn dan Xn aksen itu merupakan barisan Cauchy di X. Kita definisikan Xn itu ekivalen dengan Xn aksen, sehingga dapat ditulis seperti itu. Jika limit n mendekati tak hingga d Xn, Xn aksen itu sama dengan 0, pertama kita misalkan X-topi adalah himpunan dari semua kelas ekivalen X-topi, Y-topi, dan seterusnya dari barisan Cauchy yang kita peroleh. Xn, barisan Cauchy Xn itu elemen atau anggota dari X-topi, di mana merupakan representatif dari kelas X-topi. Kita perhatikan himpunan D-topi, X-topi, Y-topi sama dengan limit n mendekati tak hingga D Xn, Yn, di mana Xn itu anggota dari X-topi dan Yn anggota dari Y-topi. Kita akan menunjukkan bahwa limitnya ada. Di sini kita punya D Xn, Yn itu kurang dari D Xn, Xm plus D Xm, Ym plus D Ym, Yn. Maka kita dapatkan D Xn, Yn min D Xm, Ym kurang dari sama dengan D Xn, Xm plus D Ym, Yn. Dan ketidaksamaan itu serupa ketika M dan N ditukar. Maka kita dapat tulis sebagai mutlak dari D Xn, Yn min D Xm, Ym itu kurang dari sama dengan D Xn, Xm plus D Ym, Yn. Karena Xn dan Yn itu Cauchy, kita dapat membuat nilai pada sisi bagian kanan itu sekecil yang kita inginkan. Ini berarti bahwa limit pada persamaan 2 itu ada. Karena apa? Karena R lengkap. Kita juga harus menunjukkan bahwa limit
pada persamaan 2 itu tidak bergantung pada pemilihan representatif tertentu. Faktanya, jika xn ekivalen dengan xn aksen dan yn ekivalen dengan yn aksen, maka berdasarkan persamaan 1, nilai mutlak dari dxn, yn min d xn aksen, yn aksen itu kurang dari sama dengan d xn, xn aksen plus d yn, yn aksen menuju 0 dengan n menuju tak hingga, yang artinya limit n menuju tak hingga d xn, yn itu sama dengan limit n menuju tak hingga d xn aksen, yn aksen. Kita akan membuktikan bahwa d-topi pada persamaan 2 adalah metrik pada x-topi. Pertama, jelas d-topi itu memenuhi M1, di mana d-topi, x-topi, y-topi itu terbatas dan positif, serta d-topi, x-topi, y-topi sama dengan 0. Yang kedua, ketika d-topi, x-topi, y-topi itu sama dengan 0, xn ekivalen dengan yn, maka x-topi itu sama dengan y-topi, maka M2 terpenuhi. Nah, karena xn ekivalen dengan yn, maka d-topi, x-topi, y-topi itu sama dengan d-topi, y-topi, x-topi, sehingga M3 juga terpenuhi. D-topi juga memenuhi 4, di mana yaitu d xn, yn itu kurang dari sama dengan d xn, zn plus d zn, yn dengan memisalkan n menuju tak hingga. Karena d-topi memenuhi M1 hingga M4, maka terbukti bahwa d-topi adalah metrik pada x-topi. Kita akan melakukan pembuktian pada langkah kedua, di mana isometrik T X ke W subset X topi. Pembuktiannya, dengan setiap B anggota X, kita mengasosiasikan kelas B topi anggota X topi yang berisi konstanta barisan Cauchy B, B, hingga seterusnya. Ini mendefinisikan pemetaan T X ke W ke subruang W sama dengan TX subset X
topi. Pemetaan T diberikan oleh B, di mana B topi sama dengan T kali B, di mana B barisan Cauchy B itu anggota dari B topi. Kita bisa melihat bahwa T adalah isometri karena persamaan 2 itu dapat disederhanakan menjadi D topi, B topi, C topi itu sama dengan D, B, C. Nah, di sini C topi itu adalah kelas YN, di mana YN itu sama dengan C untuk semua N. Setiap isometri itu bersifat injektif dan pemetaan T X ke W bersifat surjektif karena TX sama dengan W. Oleh karena itu, W dan X adalah isometri. Itu berdasarkan definisi. Kita akan menunjukkan bahwa W padat di X topi. Kita pertimbangkan setiap X topi elemen X topi. Misalkan XN itu anggota X topi. Untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat N, sedemikian sehingga D XN, XN itu kurang dari epsilon per 2, di mana N kecil itu lebih besar dari N besar. Nilainya ya di sini. Misalkan nih XN besar, XN besar dan seterusnya itu anggota dari XN besar topi. Maka XN besar topi itu anggota W. Berdasarkan persamaan 2, D topi, X topi, XN besar topi sama dengan limit N mendekati tak hingga D XN kecil, XN besar kurang dari sama dengan epsilon per 2 kurang dari epsilon. Hal ini menunjukkan bahwa setiap epsilon naik berhut atau lingkungan dari sembarang X topi kecil elemen X topi besar, X besar topi maksudnya, itu mengandung elemen W. Oleh karena itu, W padat di X topi. Selanjutnya adalah pembuktian langkah ketiga, yaitu kelengkapan dari X topi. Misalkan XN topi adalah setiap barisan Cauchy di X topi. Karena W sebelumnya itu kan sudah terbukti padat di X topi ya. Untuk setiap XN topi dan
Z entopi anggota W. Sedemikian sehingga D topi, X entopi, Z entopi itu kurang dari 1/n. Oleh karena itu, dengan pertidaksamaan segitiga, D topi, Z entopi, Z entopi kurang dari sama dengan D topi, Z entopi, X entopi plus Z topi, X entopi, X entopi plus D topi, X entopi, Z entopi itu kurang dari 1/m plus D topi, X entopi, X entopi plus 1/n, dan nilainya kurang dari epsilon lebih dari 0 untuk M dan N yang cukup besar, karena X entopi adalah Cauchy. Oleh karena itu, Z entopi adalah Cauchy. Karena T, X ke W isometrik dan Z entopi anggota W, barisan Zm di mana Zm T inverse Z entopi adalah Cauchy di X. Misalkan X topi elemen X besar topi adalah kelas di mana Zm itu berada. Kita akan menunjukkan bahwa X topi itu adalah limit dari Xn topi. Berdasarkan 4, D topi X entopi, X itu kurang dari sama dengan D topi X entopi, Z entopi plus D topi Z entopi, X topi kurang dari 1/n plus D topi Z entopi, X topi. Ini menjadi pertidaksamaan 5. Nah, karena Zm anggota X topi dan Z entopi anggota W, sehingga Zn, dan seterusnya anggota dari Zn topi. Maka pertidaksamaan 5 itu menjadi D topi X entopi, X kurang dari 1/n plus limit M mendekati hingga D Zn, Zm, dan nilai ruas kanan lebih kecil dari epsilon lebih dari 0 untuk N yang cukup besar. Oleh karena itu, sembarang barisan Cauchy X entopi di X besar topi mempunyai limit X topi anggota X besar topi. Maka terbukti bahwa X topi itu lengkap. Yang terakhir adalah langkah keempat, yaitu membuktikan ketunggalan X topi kecuali isometri. Nah, berikut ini adalah gambar notasi pada bagian pembuktian ini. Nah, di sini ada pemetaan X
dipetakan terhadap T itu W TX, dimana tutupan W atau W bar ini itu sama dengan X topi. X dipetakan terhadap T tilde, jadinya W tilde sama dengan T tilde X, dimana W tilde bar atau tutupan dari W tilde itu sama dengan X tilde. Pembuktiannya adalah jika X tilde, D tilde adalah ruang metrik lengkap lainnya dengan subruang W tilde padat di X tilde dan isometrik dengan X, maka untuk setiap X kecil tilde, Y kecil tilde, elemen X besar tilde, kita punya barisan XN tilde, YN tilde di W tilde, sehingga XN tilde menuju X tilde dan YN tilde menuju Y tilde. Oleh karena itu, D tilde, X tilde, Y tilde sama dengan limit N mendekati tak hingga D tilde, XN tilde, YN tilde. Mengikuti dari persamaan ini, mutlak dari D tilde, X tilde, Y tilde min D tilde, XN tilde, YN tilde itu kurang dari sama dengan D tilde, X tilde, XN tilde plus D tilde, Y tilde, YN tilde menuju 0. Pertidaksamaan tersebut itu mirip dengan persamaan 3 karena W tilde isometrik dengan W subset X topi dan tutupan W sama dengan X topi, jarak pada X tilde dan X topi harus sama. Oleh karena itu, X topi dan X tilde adalah isometrik. Terima kasih. Mungkin masih terdapat banyak kesalahan di dalam pembuktian ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.